Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi ya anak-anakku semuanya di kesempatan kali ini di pembelajaran materi tilawah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan tipis, jawazul wajahain dan taghlis. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bacaan tebal. Ya. Definisi dari tarqiq atau tipis menurut bahasa ialah at-tanhif, artinya menguruskan atau menipiskan, atau biasa yang biar lebih mudah itu apa, tipis. Menurut istilah adalah mengucapkan huruf dengan ringan atau tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Oke, itu definisi dari tarqiq. Nah, adapun huruf yang dibaca tarqiq itu adalah huruf ra. Nah, huruf ra. Huruf ra dibaca tarqiq itu apabila yang pertama huruf ra berharokat kasroh, itu pasti dibaca tarqiq. Kemudian yang kedua, sebelum ada huruf ra itu ada huruf lin, yakni huruf ya. Nah, jadi ada huruf ya, itu dibaca tarqiq atau tipis. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada huruf ra yang bersukun, ya, huruf ra itu bersukun, tandanya sukun, dan huruf sebelumnya, huruf ra sukun dan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Jadi ada ra sukun, kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh asli. Dan huruf sesudahnya bukan huruf-huruf isti'la. Kemarin kita sudah membahas huruf-huruf isti'la ya di bacaan tebal. Ya, di bacaan tebal itu kan kalau huruf-huruf isti'la itu kan dibaca tebal. Nah, kemudian yang keempat, ra sukun karena waqaf. Waqaf itu kan berhenti. Jadi ada ra sukun karena waqaf dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, mohon maaf, e-nya hilang ya. Berharokat kasroh. Nah, itu dibaca ra-nya itu dibaca tarqiq, tipis. Kemudian ada yang kelima, itu ra sukun karena waqaf ya. Ra sukun karena waqaf, ra-nya karena berhenti ya, di akhir ya. Sebelumnya itu bukan huruf-huruf isti'la ya. Dan sebelumnya lagi didahului oleh huruf yang berharokat kasroh ya. Itu huruf-huruf ra yang dibaca tarqiq atau tipis. Sekarang kalau tadi kita sudah membahas tentang tarqiq atau tipis, sekarang jawazul wajahain. Nah, apa itu jawazul wajahain? Mungkin kalian masih asing atau belum pernah mendengar jawazul wajahain. Yang mungkin sering didengarkan itu adalah bacaan tebal dan tipis. Nah, sekarang kita membahas tentang jawazul wajahain. Nah, jawazul wajahain menurut bahasa itu berarti boleh dua bentuk. Jadi hurufnya itu boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ya, jadi tengah-tengah lah, boleh tengah-tengah. Ya, jadi huruf ra itu dibaca tebal atau tipis ketika yang pertama itu adalah ra sukun. Ada ra sukun, sebelum ra sukun itu ada huruf yang berharokat kasroh. Dan sesudahnya itu ada huruf isti'la berharokat kasroh. Jadi kemarin ada huruf-huruf isti'la, itu silakan dipelajari. Jadi nanti kalau ada ra sukun dan sebelumnya itu ada huruf yang berharokat kasroh dan sesudahnya itu ada huruf isti'la berharokat kasroh, maka itu dibaca boleh tebal, boleh tipis. Kemudian yang kedua ra sukun karena waqaf. Ya, ra sukun karena waqaf, mau berhenti gitu ya. Waqaf kan berhenti. Nah, itu sebelumnya itu ada huruf isti'la yang berharokat sukun, kemudian diawali dengan huruf yang berharokat kasroh. Ya, jadi ada huruf yang berharokat kasroh dulu, kemudian ada huruf isti'la berharokat sukun, kemudian
ada huruf ro sukun karena wakaf tadi ya. Itu ro-nya dibaca tebal boleh, dibaca tipis boleh. Kemudian yang ketiga itu ketika ro sukun karena wakaf, karena berhenti ya, dan setelahnya terdapat ya yang terbuang. Biasanya ada seperti tanda ya gitu ya, tanda ya itu yang jadi itu tidak dibaca, tapi ro-nya itu boleh dibaca tebal atau dibaca tipis. Ini yang dinamakan jawazul wajahin, boleh dua wajah ya, boleh dua, atau artinya itu biasanya dua wajah, boleh dua bentuk ya. Nah, ini boleh dibaca tebal, boleh tipis. Kemudian yang selanjutnya adalah taghlis. Ya, taghlis ini artinya sama dengan yang bacaan tafkhim. Ya, menurut bahasa artinya tebal, sama dengan tafkhim. Tafkhim juga tebal. Kalau menurut istilah mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Ya. Nah, ini taghlis ini hanya masuk di dalam lafadz jalalah. Ya, lafadz jalalah itu adalah lafadz Allah yang berarti atau artinya itu kebesaran. Jalalah itu artinya kebesaran atau keagungan. Nah, kemudian lafadz jalalah cara membacanya itu ada dua macam ya. Nah, ini dibaca taghlis atau tafkhim dan tarqiq. Jadi dibaca ada harus dibaca tebal, ada dibaca tarqiq. Nah, ini cara membaca lafadz jalalah. Lafadz jalalah yang dibaca taghlis atau tafkhim itu ketika yang pertama, lafadz jalalah itu berada di awal susunan kalimat atau disebut dengan mubtada. Ya, mubtada ini adalah yang terdapat di istilah tata bahasa Arab. Nah, mungkin kalian kalau sudah mempelajari bahasa Arab dulu sudah dikenalkan dengan yang namanya mubtada. Ya. Nah, jadi kemudian yang kedua, lafadz jalalah berada setelah huruf yang berharokat fathah. Ya, fathah. A, Allahu, Allahu. Seumpama Rasulullah ya, Rasulullah ya. Itu kan Rasulah, lallah, la berharokat fathah ya. Kemudian ada lafadz jalalah. Itu harus dibaca taghlis atau tafkhim. Kemudian yang ketiga, lafadz jalalah berada setelah huruf yang berharokat dhammah. Rasulullah. Contohnya seperti itu. Huruf la-nya rasululu berharokat dhammah, kemudian ada lafadz jalalah Rasulullah. Itu harus dibaca tebal. Kemudian lafadz jalalah yang dibaca tarqiq itu ketika lafadz Allah atau jalalah itu didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Rasulillah ya. Bismillah ya, itu dibaca tipis. Bismillah itu dibaca tipis ya. Itu adalah tadi tentang bacaan tipis, kemudian jawazul wajahain dan lafadz jalalah. Mungkin sekian ya, demikian tentang bacaan tipis, kemudian bacaan jawazul wajahain dan taghlis atau tafkhim. Mungkin kalau nanti kurang paham bisa ditanyakan ke saya ya. Cukup sekian, bisa dilanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.